Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rohmawati. Saya dari kelas A1. NIM saya 218030234. Berikut saya akan mempresentasikan video tentang menjadi bisnis facilitator atau developer. Baik, di video ini pertama saya akan menjelaskan buku kerja yang pertama, yaitu persiapan fondasi etika dan juga hukum dalam berbisnis. Di sini, produk atau jasa yang saya pakai itu adalah Coffee and Bakery. Unit usahanya bergerak di bidang restoran. Di sini ada langkah-langkah, kriteria kinerja, dan juga hasil rekaman. Untuk langkah-langkah yang pertama, kita itu harus mengidentifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya, yang pertama, budaya etik yang kuat dibangun pada sebuah perusahaan. Untuk hasil rekamannya, di sini membangun budaya etik itu bisa mencakup lead by example, kemudian menerapkan program pelatihan etik. Untuk budaya etik yang kuat, dapat mencakup akses modal yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, menurunkan kerentanan. Kemudian yang kedua, untuk kriteria kinerjanya ada notaris untuk perusahaan, dipilih sesuai bidang bisnisnya, yaitu mengatur masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Yang ketiga, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders itu bisa mencakup bentuk hukum kepemilikan bisnis, kemudian identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. Yang keempat, perselisihan hukum. Itu kita hindari. Mencakup apa saja? Yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak, tetapkan standar kesepakatan hukumnya, ada perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Kemudian, yang kedua, ada langkahnya memilih bentuk organisasi. Ada dua, bentuk organisasi bisnis kita identifikasi. Rekam kerjanya, Limited Liability Company atau perseroan terbatas. Yang kedua, isu-isu kita pertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Mencakup apa saja? Sejauh mana aset pribadi bisa dimatikan dari kewajiban bisnis. Kemudian, pertimbangkan pajak. Langkah yang ketiga ada mendapatkan lisensi dan juga izin usaha. Persyaratan izin usaha ini harus dipenuhi. Mencakup apa saja? Di sini syarat pengajuan SIU online untuk perseroan terbatas, ada fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham. Kemudian fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha atau SITU, fotokopi akta pendiri PT dan juga fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum. Kemudian, surat izin gangguan dan surat izin prinsip. Neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab. Pemilik perusahaan berukuran 4x6, 2 lembar, materi 6.000, dan yang terakhir surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Kemudian yang kedua ada izin pajak penjualan. Ini mencakup pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Kemudian ada izin dan izin kerja profesional pekerja didapatkan. Mencakup apa saja? Di sini ada beberapa contoh izin kerja profesional. Ada Permenpar nomor 10 tahun 2018 tentang tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang standar usaha restoran. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian ada perseroan terbatas.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87-HK-501-MKP-2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan juga minuman. Kemudian ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 07-001-MPEK-2012 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 M-DAG-PER-8-2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang buku kerja ke-8, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan suatu perusahaan yang baru. Unit usahanya masih sama, restoran, produk dan jasanya coffee and bakery. Di sini ada beberapa elemen dan juga kriteria untuk kerja, dan statusnya kita nilai. Untuk elemen yang pertama, kita harus mengidentifikasi pengelola keuangan. Untuk KUK-nya, tujuan keuangan perusahaan ini kita identifikasi. Ada 4, yaitu kita harus menilai profitabilitasnya, likuiditasnya, efisiensinya, stabilitas. Untuk statusnya, untuk profitabilitas kita nilai baik, likuiditasnya baik, efisiensinya sedang, stabilitasnya baik. Yang kedua, untuk KUK-nya adalah proses pengelolaan keuangan kita identifikasi. Di sini ada 4 prosesnya: preparasi laporan, preparasi perkiraan keuangan, preparasi performa laporan keuangan, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Untuk yang pertama, kita nilai dari proses laporan pendapatan, neraca, dan juga laporan cash flow. Ini kita nilai baik semuanya. Untuk preparasi perkiraan keuangan, ada pendapatan, pengeluaran, dan juga belanja modal, kita nilai baik. Yang ketiga, preparasi performa laporan keuangan ada 3. Laporan performa pendapatan, laporan performa neraca, laporan performa cash flow, kita nilai baik. Analisis berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ada 3, rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri, kita nilai baik. KUK yang ketiga ada laporan historis keuangan diidentifikasi. Ada 3, yaitu laporan keuangan, neraca, dan juga laporan cash flow, kita nilai baik. Yang keempat, perakiraan keuangan diidentifikasi. Ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Yang kedua, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Yang ketiga, ada perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1, catatan penjualan terdahulu. Yang kedua, ada produksi dan permintaan produk saat ini. Dan yang ketiga, ada faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan juga permintaan produk untuk masa depannya. Ini kita nilai baik. Untuk langkah yang kedua, ada identifikasi proforma laporan keuangan. Di sini untuk KUK-nya ada 2, laporan proforma diidentifikasi, dan rasio analisis kita identifikasi. Untuk laporan proformanya ada 4, yaitu proforma laba rugi, pendapatan, neraca, arus kas. Itu kita nilai baik. Rasio analisisnya kita identifikasi ada 3, rasio analisis likuiditasnya seperti apa, efisiensi operasinya, dan juga profitabilitasnya. Ini kita nilai baik. Jadi, kesimpulannya dari data ini, yaitu perusahaan ini layak untuk dilanjutkan. Baik, untuk yang ketiga, saya akan membacakan tabel berikut ini, yaitu untuk mengembangkan dan juga mengelola tim usaha yang baru. Unit usahanya masih sama, produk atau jasanya juga sama. Di sini saya akan membacakan langkah-langkahnya, kemudian kriteria kinerjanya, dan juga hasil atau rekaman hasilnya. Untuk yang pertama, kita ini harus melakukan rencana staffing. Di sini ada beberapa kategori, seperti kategori okupasi.
kita identifikasinya sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab okupasi, kita identifikasi. Kemudian ada tugasnya, persyaratan okupasinya seperti apa, kebutuhan pelatihan okupasinya itu seperti apa, jumlah tenaga yang dibutuhkan itu berapa, perkiraan mulai kerjanya itu kapan. Kemudian kita mencari full time atau daily worker kah atau staff kah. Kemudian kita harus memperkirakan durasi kontraknya yang akan kita berikan nanti. Untuk yang kedua ini ada kita membuat rekrutmen atau pelantikan dan juga pelatihan untuk mempertahankan sebuah tim. Di sini KUK-nya ada rencana seleksi, proses seleksi, dan juga internalisasi produk atau induksi anggota timnya. Untuk yang pertama ini kita harus membuat rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan juga persyaratan hukumnya. Untuk rencana seleksinya di sini, kita melakukan dengan saluran atau teknologi yang tepat. Kemudian kita membuat iklan lowongan untuk kebutuhan staf, dan kita mengembangkan pertanyaan wawancara. Kemudian yang terakhir kita buat jadwal wawancara dan juga beritahu orang yang relevan untuk waktu atau tanggal dan tempatnya. Kemudian yang kedua ini ada proses seleksi. Kita lakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis yang ada, di mana di sini proses wawancara dan menilai kandidat ini kita nilai berdasarkan kriteria seleksi yang kita sudah sepakati. Kemudian kita menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk menunjukkannya. Dan yang terakhir di sini ada kita harus melengkapi dokumen dan apa saja yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan juga persyaratan privasinya. Dan yang ketiga ini ada internalisasi atau induksi anggota tim, di mana mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan juga dokumentasi lainnya. Kemudian yang kedua, di sini kita memberitahu manajer dan juga staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan juga pencatatan karyawannya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Selanjutnya, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Hak dan kewajiban di tempat kerja dan memberi kerja dan karyawan ini kita identifikasikan sesuai dengan persyaratan hukum dan juga kode praktiknya. Hak dan kewajiban di tempat kerja itu apa saja? Bisa mencakup hak memperoleh upah, itu udah pasti, hak mendapatkan kesempatan dan juga perlakuan yang sama di tempat kerjanya, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan hak penempatan tenaga kerja, hak mendapatkan kesehatan dan juga keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus untuk karyawan perempuan. Kewajibannya apa saja yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan juga kewajiban untuk loyalitas. Yang kedua, prinsip hubungan industrial ini kita kembangkan secara positif dan juga konstruktif. Itu mencakup seperti apa? Kepentingan bersama, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan juga membutuhkan. Yang ketiga, ada kekeluargaan, kemudian peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Kemudian selanjutnya, yaitu mengelola staf. Di sini, kriterianya ada alasan pengembangan staf ini kita identifikasi. Alasannya seperti apa? Seperti efisiensi, mengatasi kelemahan, dan juga kepercayaan diri. Yang kedua, strategi dan program pengembangan staf itu kita kembangkan. Mencakup apa saja? Seperti memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang kerjanya bagus, mengadakan program pelatihan bagi karyawan jika dibutuhkan. Program pengembangan staf itu contohnya seperti pengembangan profesi. Kemudian yang ketiga, program pelatihan ini kita lakukan, seperti orientasi pekerja atau pelatihan untuk fungsi khusus. Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf kita evaluasi, seperti menganalisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Kemudian meninjau kinerja sebuah tim. Di sini ada hasil kinerjanya kita identifikasi sesuai dengan kinerja bisnisnya. Untuk hasil kinerjanya ini pencapaian tujuan dan juga sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan juga jasa.
Yang kedua, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja tim. Seperti kompetensi apa saja? Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga kompetensi dari sikap. Kemudian yang ketiga, kita tingkatkan pergantian staf diidentifikasi. Seperti apa? Tinggi itu kita di atas 15%. Kemudian selanjutnya kekompakan tim kita identifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim itu seperti apa? Seperti kerjasama. Baik, di sini ada tabel tentang rencana staffing yang akan kita lakukan untuk merekrut tim usaha baru. Ada beberapa kategorinya. Di sini ada kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan, jumlah tenaga kerja yang akan kita butuhkan, perkiraan mulai bekerjanya kapan, full time kah, dan perkiraan durasi kontrak kerjanya. Untuk yang pertama ini, kita membutuhkan kategori kasir. Apa saja tanggung jawab seorang kasir, yaitu mengelola transaksi dengan pelanggan menggunakan mesin kasir, kemudian memindai barang dan memastikan harganya akurat. Yang ketiga, mengumpulkan pembayaran baik tunai ataupun kredit. Untuk tugasnya, di sini mengelola transaksi dengan pelanggan menggunakan mesin kasir, kemudian memindai barang dan juga pastikan harganya akurat, kumpulkan pembayaran baik tunai ataupun kredit, keluarkan tanda terima pengembalian uang atau perubahan. Menukarkan voucher atau kupon, jual silang produk dan memperkenalkan produk yang baru, menyelesaikan keluhan pelanggan, membimbing mereka dan memberikan informasi yang relevan. Sapa pelanggan saat memasuki atau meninggalkan toko, pertahankan area check-out yang bersih dan juga rapi, lacak transaksi di neraca, dan laporkan setiap perbedaan. Menawarkan paket pembelian, kemudian menanggapi pengembalian dan penukaran barang dagangnya. Kemudian, persyaratan untuk menjadi seorang kasir itu seperti apa? Seperti dia harus mempunyai pengetahuan dasar tentang komputer atau POS, familiar dengan peralatan-peralatan elektronik, seperti mesin kasir dan juga POS, kemampuan matematikanya yang bagus, keterampilan komunikasinya dan manajemen waktunya yang kuat. Kemudian, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, lulusan SMA. Bentuk pelatihannya akan dilatih dengan skill training. Untuk jumlah pekerjanya dibutuhkan 2 orang, secepatnya atau one month notice. Dibutuhkan full time untuk kontrak 1 tahun. Kontrak pertamanya itu 1 tahun. Yang kedua, kita di sini kategori server atau waiter. Di sini tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas kebersihan dan juga kerapian restoran, bertanggung jawab atas semua inventaris peralatan dan juga perlengkapan restoran untuk pelayanan. Yang terakhir, bertanggung jawab kepada head waiter atas semua tugas yang telah diberikan. Tugasnya itu apa? Menjemput semua tamu yang datang ke restoran, seperti greeting, kemudian mempersilahkan tamu untuk duduk, menawarkan menu, menyajikan makanan dan minuman yang telah dipesan tamu, melakukan upselling, menawarkan makanan atau minuman penutup, memberikan total tagihan kepada tamu, dan yang terakhir, mengambil gelas dan piring kotor. Kemudian di sini syaratnya apa aja? Kita itu harus mencari server yang berpenampilan menarik dan juga rapi. Minimal SMA atau SMK atau semua jurusan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dibutuhkan pria atau wanita maksimal usianya 27 tahun, memiliki pengalaman minimal 1 tahun, memiliki pengetahuan tentang teknik penyajian makanan yang baik, diutamakan yang bisa menguasai bahasa Inggris, tidak memiliki catatan kriminal, dan berkelakuan baik, kemudian bisa bekerja sama dengan tim, bersedia untuk bekerja secara shift dan masuk pada hari libur, bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan outlet. Di sini kita memberikan skill training bila diperlukan dan juga membutuhkan 5 orang secepatnya atau one month notice, kita membutuhkan full time atau daily worker, kontrak 1 tahun. Yang ketiga, kategori cook atau kitchen staff. Ini tanggung jawab adalah membagi tugas kepada bawahannya dan juga ikut serta membantu tugas-tugas yang telah menjadi wewenangnya, bertanggung jawab terhadap kebutuhan bahan makanan yang ada, mampu memperkirakan kebutuhan produksi harian, dan juga memeriksa kualitas produk makanan mentah agar memastikan kondisinya ini sesuai dengan standar. Untuk tugasnya, yaitu mengurus persiapan makanan sehari-hari dan juga mempersiapkan tugas yang diberikan oleh atasan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar sebuah restoran.
mengikuti instruksi dari atasan untuk langsung menyelesaikan tugasnya, mengkoordinasikan tugas dengan sosefnya atau atasan, bertanggung jawab mengawasi koki juniornya, mampu memperkirakan kebutuhan produksi harian dan juga memeriksa kualitas produk makanan mentah agar kondisinya standar. Kemudian memastikan penyajian makanan ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan oleh restoran. Untuk klasifikasinya ini kita mencari orang yang benar-benar memahami kerja CDP atau line cook. Bisa menggunakan wok, bersedia kerja fleksibel, shift-shiftan, usianya maksimal 40 tahun, pendidikan minimalnya SMA, D3 atau S1 di bidang food. Memiliki pengalaman dan posisi yang sama minimal 2 tahun, memiliki jiwa pemimpin atau leadership. Di sini untuk pelatihannya kita beri skill training sesuai dengan job desk-nya yang dibutuhkan. Kita membutuhkan 5 orang secepatnya atau one more notice apabila mereka masih terikat kontrak dengan perusahaan yang sebelumnya. Kemudian full time dan juga daily worker yang kita butuhkan. Untuk daily worker kita berikan kontrak 1 tahun. Kemudian selanjutnya di sini kategori supervisor, di mana tanggung jawabnya itu membuat usulan promosi jabatan untuk stafnya, dapat memberikan penghargaan kepada staf bawahannya yang berprestasi, kemudian dapat memberikan hukuman kepada setiap staf bawahannya yang melakukan kesalahan, dapat merencanakan kegiatan yang nantinya akan menjadi tugasnya, kemudian dapat mengkoordinasikan setiap tugas maupun kegiatan agar senantiasa berjalan dengan lancar. Dapat memastikan setiap staf bawahannya ini terlibat dalam pekerjaan maupun tugas yang ada. Kemudian dapat memberikan dan bagaimana sebuah pekerjaan memberikan arah ataupun tugas supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian dapat mengontrol pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh stafnya. Untuk tugasnya apa saja? Di sini ada lumayan banyak tugasnya ya. Seperti mengatur kerja staf bawahannya, memberikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin untuk seluruh stafnya, kemudian melaksanakan proyek pekerjaannya secara langsung, jadi dia turun ke outlet langsung, kemudian menegakkan aturan yang ada, mendisiplinkan staf bawahannya, mampu mengevaluasi kinerja seluruh staf bawahannya, mengontrol kinerja stafnya, memberikan informasi kepada manajemen atasan tentang bagaimana kondisi staf bawahnya, menjadi perantara antara manajemen dan juga staf bawahannya. Memecahkan masalah, dia mampu. Kemudian mampu membuat rencana baik itu jangka panjang ataupun sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh atasan. Mampu membuat job description untuk dilakukan seluruh stafnya, mampu bertanggung jawab atas setiap hasil kerjanya, mampu memberikan motivasi kepada seluruh staf bawahannya, dan terakhir juga dia harus mampu memberikan jadwal kegiatan. Untuk klasifikasinya, dibutuhkan pria ataupun wanita usianya maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, bersedia ditempatkan sesuai dengan lokasi yang dibutuhkan, memiliki kemampuan leadership yang baik, pengalaman menjadi supervisor minimal 2 tahun, dan juga memiliki penampilan yang menarik. Supervisor ini dibutuhkan skill training jika diperlukan, dan membutuhkan 2 orang, karena di sini untuk pergantian shift-nya. Dan dibutuhkan secepatnya atau one more notice untuk menjadi staf tetap di perusahaan ini. Baik, itu semuanya adalah tabel-tabel tentang buku kerja yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa. Saya harap dengan video ini bisa bermanfaat untuk penonton sekalian dan juga bisa menjadikan referensi apabila kalian ingin membuka suatu usaha sebagai kita developer seperti itu. Baik, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.